Musim 2023 menjadi periode yang penuh tekanan bagi Chelsea. Setelah sempat meraih kejayaan di Liga Champions tahun 2021 bersama Thomas Tuchel, performa tim perlahan menurun. Kepemilikan klub berpindah tangan, manajemen berubah, pelatih datang dan pergi, dan klub menghabiskan ratusan juta pound sterling untuk belanja pemain. Namun, hasil yang didapat masih jauh dari harapan. Mauricio Pochettino ditunjuk sebagai pelatih dengan harapan bisa membawa kestabilan. Ia dikenal sebagai pelatih yang mampu mengembangkan pemain muda dan membentuk tim dengan filosofi permainan jelas. Namun tantangan yang ia hadapi di Chelsea sangat besar. Skuad yang belum seimbang, tekanan dari media, dan ekspektasi tinggi membuat musim perdananya tidak berjalan mulus. Chelsea tampil inkonsisten sepanjang musim. Mereka sulit menemukan ritme permainan yang stabil dan sering kehilangan poin penting di laga-laga krusial. Pemain-pemain muda seperti Cole Palmer memang mulai menonjol, namun secara keseluruhan performa tim belum cukup untuk bersaing di papan atas. Pada akhir musim, Chelsea hanya finish di peringkat ke-6 Liga Inggris. Mereka gagal menembus zona Liga Champions dan juga gagal meraih trofi domestik. Salah satu momen yang paling mengecewakan adalah kekalahan di final Carabao Cup melawan Liverpool. Padahal Chelsea sempat tampil menjanjikan sepanjang turnamen itu. Walaupun begitu, Pochettino tetap mendapatkan sedikit apresiasi karena berhasil menstabilkan ruang ganti. Ia mulai membentuk kerangka tim, mengembangkan pemain muda, dan mencoba menciptakan identitas baru bagi klub. Tapi semua itu belum cukup. Chelsea tetap dianggap sebagai tim penuh potensi yang belum mampu membuktikan apa-apa. Musim 2023-2024 menjadi masa pencarian jati diri bagi Chelsea. Banyak fans mulai menyadari bahwa perubahan besar memang dibutuhkan, dan proses membangun ulang tim tidak bisa dilakukan dalam semalam. Chelsea membutuhkan arah yang jelas. Mereka membutuhkan pelatih yang bukan hanya bisa mengembangkan talenta, tapi juga membawa hasil konkret di lapangan. Ketika era Pochettino berakhir, dan Enzo Maresca mulai masuk membawa filosofi yang berbeda. Di awal masa kepemimpinannya, Maresca langsung dihadapkan pada aktivitas transfer yang kembali jadi sorotan. Chelsea kembali melakukan pembelian besar-besaran. Nama-nama baru berdatangan. Sebagian besar masih muda dan belum memiliki reputasi di level top Eropa. Sekilas, keputusan ini terlihat seperti pengulangan dari kesalahan sebelumnya. Belanja besar, tapi tanpa arah yang jelas. Beberapa media bahkan menyebut bahwa Chelsea hanya bermain-main di bursa transfer. Namun perlahan arah dari pembelian ini mulai terlihat saat musim 2024-2025 berjalan. Proyek Enzo Maresca perlahan mulai menunjukkan hasil. Chelsea tampil lebih terorganisir, lebih disiplin, dan mulai memiliki pola permainan yang jelas. Beberapa pemain muda berkembang pesat, dan kekompakan tim meningkat dibandingkan musim sebelumnya. Namun meskipun ada peningkatan signifikan, media belum sepenuhnya memberikan apresiasi. Sebagian besar masih menyebut bahwa performa Chelsea hanyalah keberuntungan semata. Istilah kehokian kerap digunakan untuk meremehkan setiap kemenangan yang diraih. Padahal secara taktik dan konsistensi, Chelsea terus menunjukkan progres yang nyata. Di kancah Eropa, Chelsea berlaga di UEFA Conference League, kompetisi kasta ketiga yang sering dianggap remeh. The Blues melaju ke babak final dengan cukup mudah. Wajar, lawan-lawan yang mereka hadapi kebanyakan berasal dari liga kecil dan tidak memiliki pengalaman Eropa yang mumpuni. Namun di partai final, Chelsea menghadapi tantangan serius, Real Betis. Tim asal Spanyol tersebut sedang dalam tren positif. Dan sorotan utama mengarah pada Anthony, pemain sayap mereka yang sedang naik daun. Media Eropa ramai-ramai mengangkat performa Anthony, bahkan menyebut bahwa Betis lebih layak meraih gelar karena tampil lebih menghibur sepanjang turnamen. Saat itu, yang benar-benar percaya kepada Chelsea hanyalah para suporternya sendiri. Media, pengamat, hingga netizen sebagian besar menjagokan Betis untuk menjadi juara. Namun semua narasi itu dibungkam di lapangan. Chelsea tampil dominan dan percaya diri di laga final.
Mereka mengalahkan Real Betis dengan skor telak 4-1, kemenangan meyakinkan yang membungkam semua prediksi miring. Kemenangan ini menjadi pembuktian penting bagi Enzo Maresca dan skuad mudanya, bahwa tim ini bukan sekedar beruntung, bahwa mereka mulai membangun identitas, bahwa Chelsea sedang kembali, pelan tapi pasti. Sementara itu, di kompetisi domestik, Chelsea berhasil menutup musim dengan capaian yang solid. Mereka finish di peringkat keempat, klasemen Premier League, dengan 69 poin, dan memastikan tiket ke Liga Champions musim 2025/2026. Posisi ini sempat diperebutkan oleh Newcastle United, yang digadang-gadang akan mengunci posisi 4 besar. Namun Chelsea mampu melampaui ekspektasi, meski tetap ada suara-suara yang meremehkan. Pencapaian ini menandai bahwa Chelsea mulai kembali ke jalur yang benar. Dari tim yang terus diremehkan, menjadi tim yang akhirnya diperhitungkan kembali di Eropa. Semua mulai berubah ketika Chelsea menutup musim dengan finish di peringkat keempat Premier League, sekaligus memastikan tiket ke Liga Champions musim depan. Pencapaian tersebut membuka mata manajemen. Tim ini sebenarnya sudah berada di jalur yang benar, dan yang dibutuhkan hanyalah memperkuat bagian-bagian penting secara spesifik. Untuk pertama kalinya dalam beberapa musim terakhir, Chelsea mulai belanja berdasarkan kebutuhan, bukan sekedar potensi atau nama besar. Salah satu rekrutan yang mencuri perhatian adalah Joao Pedro, penyerang muda asal Brasil yang tampil mengesankan bersama Brighton. Joao dikenal sebagai pemain serbaguna di lini depan, bisa bermain sebagai false nine, second striker, atau winger. Ia punya kecepatan, kreativitas, dan insting mencetak gol yang menjanjikan. Chelsea juga merekrut Liam Delap, penyerang muda Inggris yang memperkuat Ipswich Town di musim 2024/2005. Delap tampil cukup konsisten dan menunjukkan potensi besar sebagai striker masa depan. Kehadirannya di Chelsea membawa opsi baru dalam serangan, terutama sebagai target man dan striker fisik yang dibutuhkan di laga-laga sulit. Selain itu, Chelsea juga mendatangkan Jamie Bynoe-Gittens dari Borussia Dortmund. Winger muda asal Inggris ini dikenal karena kecepatan, dribbling tajam, dan kemampuan untuk menciptakan peluang dari sisi sayap. Ia dinilai sebagai tambahan ideal untuk memperkuat kedalaman skuad dan memberi persaingan sehat di sektor winger. 3 pemain ini mencerminkan pendekatan baru Chelsea. Belanja berdasarkan kebutuhan taktis, bukan sekedar investasi jangka panjang. Langkah ini menunjukkan bahwa manajemen mulai belajar dari kegagalan masa lalu dan lebih fokus membentuk tim yang solid secara struktur. Chelsea bukan hanya mencari pemain berbakat, mereka mulai mencari pemain yang tepat untuk peran yang tepat dalam sistem yang tepat. Puncaknya terjadi di FIFA Club World Cup 2025. Chelsea tampil mengejutkan. Setelah sepanjang musim lalu menjadi bahan keraguan media, kini mereka menunjukkan wajah yang berbeda. Penampilan mereka di turnamen ini bisa dibilang talk chair. Dari fase grup hingga babak gugur, Chelsea menyapu bersih semua lawan-lawannya dengan dominasi penuh dan permainan yang rapi. Masuk ke final, mereka dihadapkan pada tantangan terbesar. Paris Saint-Germain, sang juara Liga Champions. Banyak yang memprediksi laga akan berat sebelah dan mayoritas menjagokan PSG untuk mengangkat trofi. Namun nyatanya Chelsea tampil luar biasa. Di partai final, The Blues membungkam semua keraguan. Mereka menang telak 3-0. Cole Palmer menjadi bintang dengan 2 golnya, dan Joao Pedro menambah 1 gol untuk memastikan kemenangan. Penampilan Palmer di laga tersebut begitu mengesankan hingga membuat para pengamat mulai menyandingkannya dengan nama-nama besar Inggris lainnya. Kemenangan ini menjadi jawaban atas semua kritik yang sempat mereka terima di awal musim. Chelsea, yang awalnya diprediksi hanya akan jadi penggembira, justru berhasil membungkam PSG dan mengangkat trofi Piala Dunia antar klub. Cole Palmer merasa sangat puas karena berhasil membungkam semua pihak yang meragukannya. Ia menyebut bahwa kemenangan ini terasa lebih hebat karena status underdog yang disandang oleh timnya. Chelsea memang tidak diunggulkan saat berhadapan dengan PSG yang berstatus sebagai juara Eropa.
Namun, mereka berhasil menunjukkan semangat juang dan kualitas permainan yang jauh lebih superior. Palmer pun mengungkapkan perasaannya usai laga di New Jersey. Ia sangat senang karena bisa membuktikan bahwa semua prediksi miring yang diarahkan kepada timnya itu salah besar. 2 gol yang ia cetak di laga ini seakan menegaskan status Palmer sebagai pemain spesialis laga final. Ia kembali mampu menunjukkan tajinya di momen yang paling krusial bagi timnya. Meski begitu, ia memilih untuk merendah dan justru memberikan kredit terbesar kepada sang manajer. Menurutnya, taktik jitu dari Enzo Maresca adalah kunci utama di balik kemenangan fantastis ini. Palmer merasa bahwa ia dan rekan-rekannya hanya menjalankan sebuah rencana permainan yang sudah disusun dengan brilian. Lebih jauh, Palmer melihat ada sesuatu yang sangat istimewa sedang dibangun di dalam skuad Chelsea. Ia menaruh kepercayaan penuh pada proyek jangka panjang yang sedang dijalankan oleh Enzo Maresca. Kemenangan di ajang sebesar Piala Dunia antar klub ini menjadi bukti nyata. Ini menunjukkan bahwa tim sudah berjalan ke arah yang benar di bawah komando sang manajer. Dan pada akhirnya, Chelsea berhasil meraih 2 trofi, meski sebelumnya diprediksi bakal hancur lebur. Tidak seperti sebelah yang tiap musim cuma jagain trofi orang. Udah kayak jodoh, dirawat tapi nikahnya malah sama orang lain. No!